semuanya. Selamat sore semuanya. Sore, Mem. Oke, saya absen dulu ya. Oke, Mem. Yang saya panggil namanya silakan menjawab. Mana? Aprilia. Aprilia ada? Novita? Belum bergabung ya. Aprilia, Novita belum bergabung. Lina? Saya, Mem. Oke. Lina hadir. Anissa? You here, Anissa Widya? Lina? Tidak ada. Dini Asmilatul? Ya. Elisa Mestika Tanjung? Rahel? Dinar? Masih sedikit yang gabung ini. Erlinda? Oh, Erlinda? Erlinda belum di sini ya. Dian Anggraini? Dian Anggraini ada? Ria Susinta? Madi? Belum terhubung. Sahaban Anumila? Hadir, Mem. Rita Puspita Sari? Anita Arianti? Anita Arianti, Ayu ya? Sudah masuk? Anita? Anita ini udah belum connect anunya ya, suaranya ya. Francisca Romana? Valentina? Valentin? Valentin belum masuk. Ludia Nasari? Stella Sitorus? Amelia? Hadir, Bu. Oke. Ini kayaknya masih banyak yang belum connect, sudah masuk tapi belum connect ke suaranya. Oke. Amel, Anita Arianti? Hadir, Mem. Oke, Basaria? Basaria belum connect. Elisa Mestika? Erlinda? Saya, Bu. Sorry. Semangat ya. Saya yang di pinggir jalan kayaknya ya. Hadir, Mem. Oke. Dan Anggraini? Itu ada suaranya. Oke, kita mulai aja dulu ya. Ya, Mem. Nampaknya belum, ini baru berapa orang nih? Basaria, oke. Hadir, Mem. Sebentar, diulangi. Amelia, Anita, Arisa, Zahaman, Elisa Mestika Tanjung, ini dulu. Erlinda, Francisca, Kirmadi, Pak Kirmadi. Ya, Bu. Hadir. Rahel. Hadir. Valentin, Yulita. Valentin belum masuk. Hadir, Mem. Kita ulangi. Saya belum tahu ini sudah ada nama list namanya beberapa, tapi belum semuanya connect. Mungkin nanti kalau yang KR, bising KR. Oke, Assalamualaikum. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per hari ini kita
dipelajari untuk topik-topik yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan mulai beberapa rangkuman yang di tatap muka maupun online. Kemudian nanti dari bahan ini juga itu persiapan semester ya. Yang saya share ini beserta dengan buku. Oke, kita mulai saja dari ini sudah kelihatan jelas materinya? Iya, Mem. Untuk penelitian pendidikan ya. Jadi nanti kita akan mulai dari kalau yang ini penelitian pendidikan yang tampil di hadapan Anda ini adalah definisi yang disampaikan oleh Profesor Paulina ya. Jadi beliau adalah tim dikti menyatakan bahwa penelitian pendidikan itu upaya sistematis dan ilmiah untuk menjelaskan, memprediksi dan atau mengendalikan fenomena pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan sistematis itu apa? Yaitu ada prosedur ya dan tata cara penelitian yang ilmiah ya. Kemudian untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan data dan analisis data yang dapat dibuktikan dan diuji. Jadi, dalam hal ini ada bukti dan bisa ditelusuri ya, empiris. Nah, kemudian menurut Sugiono, ini ada definisi selanjutnya. Sugiono itu menyampaikan bahwa secara ilmiah itu adalah rasional, empiris, dan sistematis. Nah, ini kemarin semuanya sudah dirangkum ya. Kemudian untuk apa? Untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, ini adalah definisi penelitian secara umum. Sebenarnya mau dia penelitian secara umum maupun dia pendidikan itu sama saja, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dimana caranya yaitu cara rasional, empiris, dan sistematis yang valid, reliable, dan objektif ya. Nah, valid itu apa, reliable itu apa, objektif apa. Nah, masing-masing itu sudah bisa dipahami dengan adalah pembuktian dan pengembangan. Kegunaannya untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Nah, jadi ini definisinya secara umum sama dengan yang pendidikan. Apa yang membedakan? Bahwa hanyalah objeknya ya, objek yang akan diteliti atau bidangnya ya. Kalau ini kan kita penelitian pendidikan. Nah, maka nanti yang menjadi variabel-variabel penelitiannya itu adalah di bidang pendidikan. Jadi kalau untuk definisi kemudian penelitian yang baik itu seperti apa? Nah, ini menjadi salah satu ciri-ciri yang dikatakan penelitian ilmiah atau saintifik. Itu sistematis, mana tidak dapat menerima dugaan ya. Jadi dia harus dapat dilihat ya, diintervensi, kemudian dapat menerima pemikiran kreatif. Tidak asal-asalan muncul tiba-tiba gitu tanpa itu tidak bisa dikatakan sistematis. Kemudian terkendali. Nah, variabel diidentifikasi dan dikendalikan sejauh mungkin. Nah, kemudian penelitian yang baik itu juga harus logis. Jadi, kalau yang tidak logis maka tidak memiliki ciri-ciri yang dikatakan ilmiah, penelitian ilmiah. Kemudian empiris. Empiris itu merupakan dasar kesahihan hasil penelitian. Jadi kalau misalnya penelitian kita itu
baik, maka dia akan bisa diterima oleh orang luar, bisa dipublikasikan. Nah, dan bisa diterima, maka dia memiliki empiris. Nah, kemudian dapat direplikasi, ya. Jadi kalau dapat direplikasi penelitian di suatu tempat yang dia bisa memiliki kesahihan eksternal, maka dia bisa direplikasi dan dimanfaatkan di tempat yang lain yang memiliki karakteristik yang kemudian dia terbuka. Jadi bisa terbuka untuk dilakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya ada yang punya kelemahan dan keterbatasan, maka dia dimungkinkan untuk dikoreksi gitu ya. Itu ciri-ciri penelitian yang baik. Oke. Nah, tujuan penelitian itu untuk apa saja? Ya, jadi untuk mengeksplor. Ya, di sini ada upaya untuk merampatkan suatu fenomena pendidikan. Jadi bagaimana dieksplor. Jadi diusahakan untuk digali. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu description. Selanjutnya lagi adalah Explanation, prediction, and influence. Jadi kalau explanation itu menjelaskan suatu fenomena pendidikan. Jadi ini kita fokus ke pendidikannya. Kemudian prediksi apa suatu fenomena. Kalau misalnya tujuan ini adalah untuk memprediksi, maka bisa dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian influence menggunakan hasil penelitian dalam pengambilan penelitian. Oke, terus ini untuk topik masih di buku Sugiono juga ada ya, untuk paradigma penelitian. Ya. Jadi paradigma penelitian ini adalah secara umum, jadi ini harus melandaskan pada dua paradigma penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Bagaimana untuk kuantitatif? Kuantitatif itu objek penelitiannya itu dapatkan di luar, mana pengetahuan itu dibuktikan berdasarkan panca indera. Si peneliti itu dia bersikap netral. Jadi tidak bisa dia yang dalam hal ini peneliti yang menentukan A, B, C, D, itu tidak bisa untuk penelitian kuantitatif. Di mana di sini diberikan secara objektif apa adanya. Kalau misalnya satu, dua, dan dua tidak bisa, misalnya angka 1 diprediksi menjadi nilai-nilai yang lain gitu loh. Jadi apa adanya. Itu untuk paradigma penelitian kuantitatif. Sementara untuk paradigma penelitian kualitatif itu objek penelitiannya itu ditempatkan di dalam. Jadi dalam hal ini pengetahuan dibangun bersama. Jadi peneliti memiliki sikap dan pandangan ilmu pengetahuan itu mengandung nilai. Jadi si peneliti itu terjun di dalam sebuah area objek penelitiannya. Dia terlibat di situ. Dia mengamati dan terlibat langsung sehingga dia bisa menginterpretasikan atau mengkonstruk nilai-nilai yang ada yang dia teliti gitu loh. Nah, itu untuk kualitatif. Nah, selanjutnya untuk logika penelitian. Jadi kita mulai di sini logika penelitian kuantitatif itu dimulai dari awal ya, dibalik ini kalau dari atas, tapi itu beranjak dari bawah ya, dari bawah ke atas, di mana peneliti menggunakan instrumen untuk mengukur variabel berdasarkan teori. Jadi untuk kuantitatif itu dimulai dari instrumen. Instrumen itu apa? Yaitu alat untuk mencari atau mengumpulkan informasi. Tentu
variabel-variabel yang sudah ditentukan itu, kemudian dicari konsepnya di teori-teori terkait dengan variabel tersebut, kemudian dapatlah indikator untuk menentukan instrumennya. Nah, setelah dapat instrumennya, maka peneliti mengoperasionalisasikan konsep atau variabel yang berasal dari teori. Jadi dari situ, dari teori dulu ya, dari instrumen dulu, instrumen yang dikembangkan dari teori sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti gitu. Nah, kemudian baru peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang berasal dari teori. Terakhir, peneliti menguji teori. Jadi dalam hal ini untuk logika penelitian kuantitatif itu tidak menghasilkan teori, tetapi menguji teori. Jadi berdasarkan teori-teori yang dikonstruk itu akhirnya menguji teori. Nah, kebalikannya untuk penelitian logika penelitian kualitatif itu peneliti mengumpulkan informasi. Jadi bukan dari teori ya. Kalau misalnya tadi yang kuantitatif itu variabelnya itu dibaca, dicari rujukan beberapa referensi, kemudian dijadikan landasan untuk membuat instrumen. Tapi kalau di sini peneliti itu terjun dulu mencari informasi. Baru kemudian dari informasi, pengamatan dan segala macam dia akan menemukan berbagai pertanyaan atau permasalahan itu dijadikan pertanyaan penelitian. Jadi kemudian peneliti mengajukan pertanyaan dan dilanjutkan dengan membuat kategori. Jadi dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasikan pertanyaan ini masalahnya masuk ke kategori apa. Jadi misalnya setiap yang sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing itu dikelompokkan. Nah, selanjutnya baru mencari pola. Nah, dari pola inilah kemudian peneliti mengembangkan teori. Sehingga dia akan mendapatkan teori, baru dia bandingkan dengan teori-teori yang lain yang mungkin ada itu. Nah, itu untuk penelitian kualitatif. Jadi dia terbalik dengan kuantitatif. Kemudian, nah ini untuk klasifikasi penelitian yang sudah kemarin juga sudah dibahas ya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Jadi di pertemuan itu Anda semua juga sudah baca di buku Sugiono tentang klasifikasi penelitian berdasarkan pengelompokannya ya. Jadi ada berdasarkan tujuan ya, berdasarkan apa saja tuh kemarin? Ada yang sudah dibahas ya? Ya sudah dirangkum ya. Nah, ini hanya gambaran secara umum saja, mungkin tidak persis sama, tapi ya kira-kira seperti ini. Ada berdasarkan metode. Jadi berdasarkan metode itu ada kuantitatif, kualitatif, kemudian ada berdasarkan tujuan. Ya. Tujuan itu menjadi basic applied, evaluation, research and development, and action research. Ini belum kita bahas. Kemudian untuk yang berdasarkan metode kuantitatif itu kita sudah masuk kemarin korelasional, kausal komparatif, sama eksperimental ya. Survei dan single subject itu yang belum. Nah, kemudian untuk kualitatif itu naratif, etnografi, sama case study. Jadi mungkin nanti dalam untuk perkuliahan kita tidak akan sempat membahas semuanya ini. Tapi paling tidak dari sini Anda punya gambaran, oh penelitian itu klasifikasinya itu ada seperti ini ya. Metode berdasarkan tujuan, ada lagi di sana kemarin berdasarkan bidang ya. Kalau di bukunya Sugiono. Kemarin yang kita bahas adalah tentang korelasional, kausal komparatif, sama eksperimental. Mengapa itu yang kita bahas? Karena untuk di bidang pendidikan itu biasanya itu yang paling metode-metode tersebut yang sering dipakai. Nanti ke depan juga akan ada penelitian design and development sama action research. Bahas di setelah ujian ya, setelah ujian mid semester. Selanjutnya untuk metode penelitian. Apa sih metode penelitian? Nah, jadi metode penelitian itu tidak hanya menyediakan pengetahuan untuk berbagai metode dan teknik seperti sampling, pengumpulan data, dan penulisan laporan, tapi juga memandu
Jadi metode itu tujuannya untuk memandu kapan dan bagaimana metode dan teknik sampling pengumpulan data analisis harus digunakan atau tidak dapat. Nanti di dalam penelitian itu kan Anda harus membuat research methodnya apa gitu ya. Jadi itu gunanya untuk memandu supaya saat melakukan penelitian itu sesuai dengan step-stepnya atau yang sistematis itu, yang dikatakan sistematis itu. Kemudian desain penelitian. Nah, ini juga ada kemarin ya, sudah dipelajarin. Apa itu desain penelitian? Penelitian yaitu kerangka kerja bagi sebuah penelitian dalam pengumpulan dan analisis data. Ini biasanya di akhir bab kedua kalau Anda nanti membuat penelitian itu sebelum masuk ke bab 3 itu harus ada kerangka frameworknya ya untuk masuk ke desain penelitian. Kemudian menggambarkan prioritas dan pilihan-pilihan dalam beragam dimensi proses penelitian. Dalam hal ini akan ditentukan apa dulu yang dilakukan, kemudian apalagi. Jadi itu ditentukan di desain penelitian. Nah, untuk desain penelitian kuantitatif itu biasanya dia pakai eksperimen ya. Eksperimen itu biasanya dilakukan di laboratorium ini untuk yang eksperimen murni, misalnya di dalam keadaan yang sungguhnya. Nanti dibandingkan sebelum melakukan eksperimen atau treatment, sebelum itu hasilnya bagaimana, sesudah bagaimana, maka perbedaan itu biasanya yang akan menentukan, oh sebelum diberikan treatment begini, setelah diberikan treatment kemudian hasilnya adalah begini. Apakah dilihat apakah ada pengaruh suatu perlakuan treatment diberikan, apakah tidak gitu ya. Kemudian ada studi kasus ya, ini biasanya untuk studi kasus ini dilakukan untuk yang objek penelitian yang dia itu unik gitu ya, unik, tidak ada biasanya hanya tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain, itu bisa dilakukan penelitian dengan desain studi kasus. Nah ini survei, kalau survei ini biasanya umum ya. Kemudian operations research ini, kemudian analisis teks, media, sumber, sekunder. Analisis teks ini biasanya ada konten analisis ini, tapi di dalam penelitian mata kuliah kita ini belum kita bahas, itu ada juga yang namanya konten analisis. Kemudian alat ukurnya untuk kuantitatif biasanya pakai statistik gitu ya, dia pakai kuesioner. Sementara untuk kualitatif itu ada yang etnografi desainnya, jadi berdasarkan etnik, komunitas atau kelompok kerja, profesi, situasi kerja. Jadi dia mengambil penelitian itu di sebuah komunitas. Kemudian studi kasus ini juga ada studi kasus. Jadi studi kasus itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Nanti dilihat datanya. Kalau datanya itu dia dalam bentuk deskriptif, narasi, maka dia akan atau mendeskripsikan atau interpretatif, maka dia ke kualitatif. Tapi kalau misalnya datanya itu adalah data yang bebas nilai, maka dia ke kuantitatif. Kemudian ada fenomenologi, grounded theory, analisis wacana, action research, sejarah, lisan, biografi. Ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian sosial ya. Masuk juga penelitian bahasa ya. Kalau analisis wacana juga untuk penelitian linguistik gitu kan. Nah, untuk instrumennya ya. Instrumennya itu adalah peneliti sendiri menggunakan mata, telinga, dan catatannya gitu. Jadi dalam hal ini makanya kalau orang melakukan penelitian kualitatif itu biasanya si penelitinya harus lebih paham. Kalau terkadang ya, termasuk saya dulu ketika jadi mahasiswa, saya pikir kualitatif itu lebih gampang. Padahal kualitatif itu sebenarnya lebih susah gitu ya. Nah ya, kalau karena apa? Karena itu tadi kuncinya adalah peneliti. Peneliti itu benar-benar harus paham apa yang dia teliti, mulai dari variabel-variabelnya dia harus paham, kemudian nanti membandingkan. Ketika dapat teori dia harus bisa menggali, kemudian membandingkan, mencari perbedaan persamaannya dengan teori-teori yang mungkin ada sebelumnya gitu loh.
Kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara paduan, ya, wawancara terstruktur, wawancara tak terstruktur, pengamatan berpanduan, kemudian pengamatan struktur, pengamatan terlibat. Ini kalau misalnya di apa namanya, ada di bukunya Sugiono itu juga sudah ada ya, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, ya, dan seterusnya. Nah, ini kemarin juga setelah kita membahas tentang itu di pertemuan ke-4 kita juga sudah membahas tentang penelitian korelasi ya. Jadi untuk penelitian korelasi itu nanti silakan diulang lagi apa itu penelitian korelasi ya. Kemudian tipe-tipenya ya. Jadi kemarin sudah dirangkum ya. Anda sudah merangkum. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Apalagi setelah itu ada kelebihan dan kekurangannya bagaimana, itu silakan dipahami, dipelajari kembali untuk penelitian korelasi yang ada di rangkumannya, terutama untuk definisi, kemudian tipe-tipenya atau kinds-nya ini, apa yang dimaksud dengan correlation study, prediction study, correlation and causalitas, kemudian bersama dengan langkah-langkahnya ya. Nah, setelah penelitian korelasi kita juga sudah membahas penelitian eksperimen ya. Ini ada sudah, kalian sudah pahami juga. Jadi silakan juga nanti diulangi kembali tentang ada apa saja ya di penelitian eksperimen ya. Dan apa langkah-langkahnya ya, apa tipe-tipe atau kind. Kalau eksperimen kan ada true eksperimental ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. 6 test only, Solomon for groups, factorial, randomized, dan cross. Ya. Selanjutnya itu untuk penelitian eksperimental yang kuasi eksperimental design. Kalau tadi yang di slide 14 itu true experimental design ya. Ini di mana ini ya, tidak bisa dimanipulasi datanya ya. Artinya kalau dalam penelitian true eksperimental ini sebenarnya lebih ketat. Ini yang di dalam lab dan segala macam. Nah, ini kuasi experimental design, di sini ada non-randomized control group design dan ada time series design. Kita biasanya bisa menggunakan yang true sama juga eksperimental. Yang ini kuasi pre-experimental design. Ini biasanya ada one test design, one group pretest process design. Ini biasanya dilakukan kalau Anda mau mengambil penelitian nanti menggunakan metode eksperimental atau desain pre-experimental design ini. Itu kalau misalnya ngambil penelitian ke sekolahnya itu cuma ada satu kelas misalnya. Kemudian kelasnya itu juga terbatas muridnya, jadi kan tidak bisa melakukan membandingkan antara kelas 1 dan kelas yang lain, itu digunakan biasanya ini. Cuma hasilnya biasanya dia tingkat validitas eksternalnya rendah gitu ya, tidak ada perbandingan dengan yang lain. Kemudian ada penelitian ex post facto. Ini penelitian ex post facto berarti apa? Penelitian yang kemarin Anda rangkum dari bukunya Cohen ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu ada penelitian ini tipenya ada correlation study sama causal komparatif. Nah, silakan nanti juga direview, dibaca ulang tentang apa itu ex post facto, kemudian tipe-tipenya apa saja, kemudian langkah-langkahnya, dipahami benar yang itu langkah-langkahnya. Nah, untuk ex post facto itu kan berarti penelitian yang dilakukan merujuk ke belakang ya, apa yang sudah terjadi gitu ya. Nah, itu untuk definisi, kemudian tipe-tipenya ini, langkah-langkahnya nanti dibuka rangkuman kemarin. Nah, secara umum
untuk langkah penelitian ini umum ya. Apa saja? Nah, itu sebenarnya ada untuk penelitian pendidikan 3 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Nah, untuk di perencanaan ini di sini Anda membuat proposalnya. Utamakan sekali itu adalah untuk membuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian gitu ya. Nanti kalau untuk struktur atau format dari penulisan proposal itu biasanya dimulai dengan background. Jadi menuliskan background atau latar belakang ya. Kemudian masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, kemudian pembatasan dan segala macamnya. Tapi ini adalah untuk yang perlu dipahami ini dulu. Perencanaan itu dimulai dengan perumusan masalah gitu. Struktur dan segala macam itu adalah untuk merapikan menjadi membuat lebih sistematis. Nah, kemudian ada pelaksanaannya. Di dalam tahap ini adalah pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini harus disiapkan instrumennya. Instrumennya itu sudah validkah, tidakkah, reliablekah, tidakkah, ini sudah harus disiapkan di sini. Kemudian nanti kalau sudah setelah pelaksanaan, jadi data dikumpulkan, kemudian dianalisa, baru dilaporkan laporan. Ya, jadi dianalisis datanya. Untuk detailnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi, tadi untuk mulai penelitian itu dilakukan dengan perencanaan dengan mengetahui masalah penelitian. Nah, ini ya. Ini juga sudah kalian rangkum ya. Sudah dirangkum kemarin masalah penelitian itu apa saja. Jadi silakan dibaca kembali. Dan ini juga apa yang perlu diteliti itu, pertanyaannya apa saja yang perlu dimunculkan ya, masalahnya apa, masalah penelitiannya apa, apakah ada sub-sub penelitian A, kemudian dicek lagi penelitian A itu punya anak enggak gitu ya, misalnya A1, A2, A3 dan seterusnya. Ini silakan di lagi. Selanjutnya hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jadi hipotesis itu merupakan pernyataan atau asumsi tentang hubungan antara variabel, sementara pertanyaan penelitian digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pertanyaan atau suatu fenomena. Jadi ini hipotesis itu adalah pasti penelitian kuantitatif ya, tapi tidak semua penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesisnya. Jadi kalau untuk pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan bisa masuk ke kuantitatif, bisa juga ke tapi pasti ke kualitatif gitu ya. Kualitatif iya, tapi kuantitatif juga ada pertanyaan penelitian. Tapi tidak semua hipotesis itu masuk ke kualitatif. Artinya ini ya hipotesis dan pertanyaan penelitian. Nah, ini hipotesis penelitian ya. Jadi ada hipotesis nol ya, ada hipotesis alternatif. Nanti saya tambahkan, saya lupa tadi menambahkan untuk klasifikasi penelitian, hipotesis penelitian. Jadi ada hipotesis statistik dan juga ada hipotesis research ya. Jadi itu sebenarnya ada secara umum itu ada dua itu sebelum masuk ke hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, ini variabel juga nih sudah saya rasa sudah ini sudah harus dipahami ya istilah-istilah ini. Ini adalah istilah-istilah atau yang ada di dalam apa namanya yang ada dalam langkah-langkah penelitian. Jadi harus dipahami tadi permasalahan penelitian ya. Kemudian tadi sebelumnya itu ada hipotesis, variabel penelitian. Ini adalah istilah-istilah yang mesti sudah harus dipahami untuk calon-calon peneliti. Kemudian ada jenis variabelnya apa-apa saja itu ya. Variabel independen itu apa saja? Maksudnya variabel dependen, variabel intervening, variabel kontrol, dan variabel luar itu masing-masing silakan dipahami. Kemudian kalau perlu dengan contoh sekalian dicek. Jadi ini jenis variabel dan segala macam itu sudah harus diketahui calon peneliti. Kemudian nah untuk pelaksanaan penelitian nanti
Ya tentu ya untuk pelaksanaan tadi kan sudah dibuatkan perencanaannya, kemudian di pelaksanaannya itu kan ada proposalnya, sudah proposalnya disiapkan, disusun tadi pertanyaan penelitiannya, kemudian backgroundnya sebelum pertanyaan penelitian itu ada background, pertanyaan penelitian, tujuan penelitiannya, kemudian pembatasan masalah, fokusnya kemana gitu ya. Nah baru nanti di riset proposalnya sudah harus ada implementationnya. Ya, kemudian sudah ada penyelesaian juga sampling, bagaimana data collectionnya, codingnya, kemudian spreadsheetnya atau penyebaran datanya seperti apa, tampilan datanya ya, kemudian data screening ya untuk setelah display data itu nanti data disajikan ya, kemudian nanti data analisis. Jadi ini adalah tahap-tahap pelaksanaan penelitiannya. Jadi menyiapkan proposal, di dalam proposal itu juga sudah siapkan instrumen, sampling, bagaimana langkah-langkah dalam pengumpulan data. Ini data kalau sudah diperoleh bagaimana cara mengcodingnya, memasukkan ke dalam tabel ya, kemudian menyajikannya selanjutnya menganalisis. Nah ini untuk instrumentationnya, jadi harus dipahami istilah-istilah ini. Ada selection of technique, bisa observasi, interview, survei, atau apakah misalnya observasi saja, survei saja ya, kemudian bagaimana persiapan toolsnya, pakai apa ya. Jadi ada tekniknya, ada alatnya. Jadi untuk instrumen itu, misalnya mau melakukan survei atau interview harus ada kuesionernya. Jadi terus kalau atau misalnya guideline untuk interview, maka ada juga di sini rating scale, bisa dengan bentuk checklist, definition of variable, nah dan seterusnya. Kemudian nanti instrumen yang disiapkan itu harus valid dan reliable. Jadi kalau misalnya apalagi kalau kita atau Anda nanti membuat penelitiannya, kita yang mendesain sendiri atau mengadaptasi dari punya ahli, maka harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Kecuali instrumen yang sudah baku, maka itu tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi ini validitas dan reliabilitas ya, nanti silakan dipahami kembali. Apa sih validitas, apa sih reliabilitas ya, itu dipahami kembali karena kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah Anda rangkum ya. Kemudian ini jadi untuk instrumen ya itu ada yang tidak valid dan tidak reliable ya, itu kalau sudah diukur nanti hasilnya ada yang valid tetapi tidak reliable, ada reliable tapi tidak valid. Nah itu tidak baik digunakan. Jadi angka nomor 1, 2, 3 itu tidak baik dipakai ya untuk pengukuran dalam penelitian, tapi yang baik itu adalah yang reliable dan valid. Ini juga sampling. Sampling itu apa ya? Bagaimana decide the population-nya nih. Jadi sumber datanya, bagaimana menentukan sampel ya. Dan prosedurnya bagaimana itu nanti ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, mau kuantitatif atau kualitatif, ini juga kemarin sudah Anda rangkum ya. Nah, untuk metode pengumpulan data ya, populasi, sampel dan cara pemilihannya, ukuran sampel, variabel dan instrumen yang akan digunakan ya. Jadi ini silakan juga nanti dilihat kembali rangkumannya, bagaimana menentukan ukuran sampel ya, bagaimana menentukan cara mengukur sampel ya, bagaimana cara memilih sampel, itu silakan nanti harus dilihat catatannya ya. Kemudian data sekunder atau primer yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga tertentu, ini metode pengumpulan datanya, jadi sumbernya ya. Kemudian pengamatan atau perlakuan yang akan dilakukan ya, ini bisa dengan eksperimen, penelitian survei, dan
perpustakaan. Nah, ini lanjutan untuk metode pengumpulan data. Ya. Kalau misal observasi, instrumennya apa atau alatnya, survei, focus group, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dilanjutkan. Ini juga tadi bagian dari coding ya untuk pelaksanaan penelitian, ya. Codingnya gimana. Jadi untuk coding ini kalau data sudah, jadi kan ini tadi di slide 33 itu kan pengumpulan data dengan cara baik kualitatif maupun kuantitatif. Nanti codingnya di data itu kalau sudah dapat di coding, dikasih nomor atau kode-kode gitu ya, kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, untuk data analisisnya ada spreadsheet ya. Jadi data itu setelah di-coding disajikan, kemudian baru diringkas ya, data screeningnya, mana yang perlu disajikan, kalau tidak perlu dibuang gitu ya. Kemudian setelah itu baru dianalisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini untuk screening datanya ya, silakan dibaca langkah-langkahnya. Ini nah, untuk pelaporan, jadi langkah-langkah penelitian pelaporan itu ada ini ya, lihat babnya, diatur strukturnya, kemudian problemsnya ini untuk di bab 1. Nah, ini ada masalah, tujuan, pertanyaan penelitian, hipotesis, ini letaknya di bab 1. Dan itu bab 2 itu tentang teorinya, kemudian bab 3 ya, kemudian diseminarkan biasanya ya. Nah, dilaporkan diurutkan seperti ini bab. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3. Selanjutnya baru ke hasil itu Anda sajikan argumentasinya, conclusionnya, sama application. Jadi secara garis besar untuk langkah-langkah penelitian itu ada 3 ya. Ada 3 dari yang pertama apa? Perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan ketiga pelaporan. Nah, di masing-masing 3 ini, perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, pelaporan, itu masing-masing Anda sudah harus paham dengan istilah-istilah baku ya. Jadi sebagai calon peneliti nanti Anda sudah paham itu variabel apa ya, kemudian apalagi teknik analisa data ya, teknik collecting data itu apa. Nah, ini adalah istilah-istilah atau konsep yang sudah harus dipahami di luar. Jadi seorang peneliti itu sudah harus paham nanti. Ini persiapan Anda nanti untuk ke semester selanjutnya ya. Itu sudah tidak boleh lagi ditanya apa itu variabel. Tidak boleh lagi mengatakan oh nggak tahu itu ya. Apa itu instrumen ya kan? Bagaimana apa itu validitas, reliabilitas, dan segala macam, hipotesis apa gitu ya. Itu sudah tidak ada lagi yang tidak boleh tahu gitu loh. Jadi karena itu adalah konsep-konsep dasar yang harus ada di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Oke, nah, jadi itu tadi untuk review. Jadi topik-topik itu yang sudah Anda bahas kemarin, sudah Anda rangkum ya, baik secara struktur kita di kelas maupun secara mandiri Anda sudah merangkum. Tapi dalam kesempatan ini tadi saya hanya menyampaikan, mereview, mengulang kembali, itulah yang sebenarnya sudah kita pelajari dari minggu pertama ya, jadi tentang apa itu metode penelitian, kemudian jenis-jenis metode penelitian, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya,
kemudian tentang metode korelasional, eksperimen, expose faktor, dan topik-topik yang sudah kita review inilah yang nanti akan menjadi bahan Anda untuk mid semester. Jadi silakan diulang-ulang, baik apa yang sudah saya review di melalui conference ini, kemudian ditambah dengan resume-resume Anda baik di Cohen maupun di Sugiono, itu silakan dipelajari kembali. Nah, untuk mengarahkan Anda nanti untuk di mid semesternya, ini ada kisi-kisi ya, kira-kira seperti ini ya, tapi tidak mungkin akan sama 100%, tetapi kira-kira seperti inilah. Nanti makanya ini saya sediakan pertanyaan latihan, silakan nanti dipersiapkan ya. Nah, untuk ujian nanti pertanyaannya akan saya sajikan di meeting ke-8 ya. Itu kita tepatnya di hari Senin ya. Insya Allah hari Senin kita ujiannya. Jadi bahan-bahan yang sudah direview ini ditambah dengan buku-buku yang kemarin dirangkum, silakan dicek lagi ini dengan ini menjadi panduan mungkin untuk pertanyaan latihan ini, panduan Anda untuk mempersiapkan diri. Nah, untuk ujiannya nanti itu ada batas waktunya gitu ya. Jadi misalnya pertanyaannya itu Anda punya kesempatan 1 kali untuk mengerjakan. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengerjakannya itu lewat dari waktunya, maka dia akan close dan tidak bisa kembali gitu loh. Jadi tidak bisa oh tadi pertanyaannya apa, mundur lagi ke belakang, itu nggak bisa. Jadi nanti setting ujiannya seperti itu. Jadi nanti ada di saya siapkan soalnya ya, mirip-mirip seperti ini. Jadi Anda menjawab apa yang Anda ketahui misalnya tentang metode penelitian pendidikan. Itu langsung diketik di sana, dijawab. Langsung disubmit ya. Kemudian gambarkan jenis-jenis ini contoh ya, ini latihannya gitu ya, tapi bukan berarti akan seperti ini 100%, tapi ya mirip-mirip seperti ini gitu ya nanti untuk ujian akhir semesternya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo semuanya? Yes, ma'am. Ya, sudah bisa dipahami? Udah, ma'am. Tapi yang PPT yang terakhir ini boleh kami di-sharekan ke kami nggak, ma'am? Iya. PPT ini tadi saya sudah upload untuk di meeting yang ini, yang ke-7 ya. Nanti silakan dibuka. Untuk meeting ke-7 itu saya sudah upload filenya di situ ya. Untuk di file juga ada. Di menu file juga ada. Jadi bisa di-download. Baik, ma'am. Jadi silakan dipelajari Ma'am, mau ya. tanya Ya. boleh nggak, ma'am? Ya, silakan. Jadi ujiannya itu sistemnya kayak kalau udah 1 kali klik berarti lanjut ke nomor berikutnya gitu ya, ma'am? Atau gimana maksudnya? Iya. Oh, gitu. Ya. Nanti kalau sudah langsung next, nggak bisa mundur dia ya. Ada pertanyaan lagi? Soalnya berapa mem kira-kira, terus waktunya berapa menit untuk menyelesaikan semua soal itu? Ya, waktunya itu pokoknya di antara tetap di jam perkuliahan ya. Kita kan mulai biasanya jam berapa? Anda jam 7:30. ya 7:30 ya. 7:30 sampai jam 9. Setengah 9. Jam 10 ya. Itu kan jam perkuliahan. 9 mem. Jam 9 ya. Iya. Nanti pelaksanaannya ya di kali 50 menit karena kita kan PKS
soalnya silahkan lihat berapa soal jelas Mana? akan lebih dari latihan yang Kamar Helsen. halo ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi oke kalau nggak ada berarti untuk conference kita close ya Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan close. Jadi nanti silakan masuk ke menu file ataupun menu pertemuan hari ini. Silakan di-download PPT-nya, dipelajari buku Sugiono sama Cohen, sama yang sudah Anda rangkum-rangkum kemarin itu. Jadikan pertanyaan pelatihannya itu untuk memandu Anda mempersiapkan diri. Ya, semoga sukses ya. Ketemu di hari Senin untuk ujiannya. Oke? Oke, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, Mem. Yuk. Oke, assalamualaikum. Selamat sore. Sore, Mem. Iya, sore, Mem. Dikatakan